Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Air mata Swing Supreme mengaburkan pandangannya. Dia bisa memahami perasaan ibunya, tapi dia masih patah hati. Nanggung Yukin dan Yuyan serta yang lain menangis. Di puncak gunung suci Hongmeng, Tanyun berteriak dengan suara serak, "Rower, kembalilah. Tanyun, aku bisa menjanjikanmu apa saja, kecuali yang ini." Xuan Yuanro tersenyum dan menangis. "Kamu harus kembali." Mata Tanyun memerah. "Tanyun, suatu kali kamu secara tidak sengaja menghabisiku dengan pedangmu. Kamu berutang padaku. Jadi hari ini, kamu harus menghormati keputusanku. Biarkan aku menemanimu. Aku puas dengan keputusanku." Mendengarkan kata-kata Xuan Yuanro, Tanyun terdiam. Di luar kota Dewa Hongmeng, Xiao Yutian menangis saat melihat putrinya. Feng Jingru di sampingnya bertanya, "Saudara Xiao, ada apa denganmu?" Tidak peduli Feng Jingru atau Tanyun, ranah mereka rendah dan mereka tidak dapat melihat putra mereka di Gunung Suci Hongmeng, sehingga mereka tidak dapat mengetahui bahwa mereka akan kehilangan putra mereka selamanya. Xiao Yutian tahu bahwa karena Tanyun tidak memberitahu Feng Jingru dan Tan Feng tentang kematian yang tak terhindarkan. Karena itu, Xiao Yutian tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi berkata, "Nyonya Feng, bukan apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa Yuner berhasil mencegah alam semesta dihancurkan. Aku sangat bahagia." Tepat ketika Xuan Yuanro yang terbang di langit hendak sampai, cahaya merah tiba-tiba melesat keluar dari aula teleportasi, berubah menjadi seorang gadis berbaju merah. Gadis berbaju merah adalah Changsun Xuanqi. Dia telah mengubah wajahnya. Gadis berbaju merah muncul tanpa peringatan di belakang Xuan Yuanro yang tidak berdaya. Sebuah telapak tangan mengenai punggung Xuan Yuanro. Xuan Yuanro mengeluarkan suara yang menyakitkan. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Wajahnya langsung memucat. Dia ditampar oleh gadis berbaju merah itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan menyerangnya. Gadis berbaju merah menyusul Xuan Yuanro dalam sekejap di langit, dan tangan gioknya seperti pisau memukul leher Xuan Yuanro. Xuan Yuanro yang menyemburkan darah langsung koma dan dipeluk oleh gadis berbaju merah. "Sialan, siapa kamu?" Di puncak gunung suci Hongmeng, Tanyun meraung ketika dia melihat Xuan Yuanro diserang. Pemandangan yang tiba-tiba muncul membuat para wanita yang mengamati melalui kesadaran ilahi di luar kota terbakar amarah. "Lepaskan ibuku!" Suara Swing Supreme berhenti tiba-tiba. Dia melihat gadis berbaju merah itu mengeluarkan gelombang kekuatan suci. Kekuatan suci itu membuat Xuan Yuanro dalam keadaan koma terbang ke bawah. Swing Supreme dan para wanita dapat melihat bahwa tujuan gadis berbaju merah bukanlah untuk menghabisi Xuan Yuanro. Tapi para wanita itu kembali bingung. Apa yang ingin dilakukan gadis asing berbaju merah ini? Tepat ketika para wanita itu bingung, gadis berbaju merah berubah menjadi seberkas cahaya, melayang ke langit dengan kecepatan tinggi, dan terbang menuju puncak gunung suci Hongmeng. Pada saat ini, Tanyun tidak peduli tentang siapa gadis yang ingin terbang itu, karena jantung si Yuan di belakangnya meledak. Segera, badai energi yang mengerikan menghancurkan kehampaan, dan badai yang meluas, seperti matahari yang gelap, meluas dengan cepat. Ketika energi menakutkan memborbardir dada Tanyun terkoyak, darah menyembur dari mulutnya, dan dia merasa organ dalamnya hampir pecah. Dalam sekejap, setelah Tanyun koma, dia melepaskan tubuh tirani Hongmeng. Tubuhnya kembali menjadi normal. Tidak ada keraguan bahwa jika dia ditelan oleh badai energi itu, Tanyun pasti akan mati. Dalam ledakan suara keras yang memakakan telinga, sosok Tanyun pun tidak terlihat lagi. Para wanita itu menangis. Di dalam hati mereka, Tanyun dan gadis berbaju merah telah dihancurkan sampai mati. Di ruang gelap, gadis berbaju merah telah menggunakan tubuh Xingtian, dan tubuhnya telah melonjak hingga 3000 kaki. Dia membuka tangan kirinya dan memegang erat Tanyun di telapak tangannya. Di ruang gelap, satu demi satu bilah angin energi menakutkan menebas ke arah gadis berbaju merah. Gadis bergaun merah itu terkejut, dan kekuatan Xingtian yang besar keluar dari tubuhnya.
Tirai cahaya yang kacau dengan diameter 1 juta kaki terkondensasi di tubuhnya. Dengan suara tabrakan yang keras, bila angin energi yang berisi aura menakutkan menabrak tirai cahaya pelindung tubuh milik gadis rok merah. Tirai cahaya yang melindungi tubuh hancur dengan getaran hebat. Segera, lusinan bilah angin energi menebas gadis berbaju merah. Gadis berbaju merah sangat berubah. Dia membalik tangan kanannya dan melemparkan pedang suci yang panjangnya 2000 kaki. Meskipun dia memblokir sebagian besar bilah angin, dia masih ditebas oleh 6 bilah angin. Darah menyembur keluar. Gadis berbaju merah itu memiliki 3 luka besar dengan tulang yang terlihat dalam di punggungnya, dan darah menyembur keluar. Selain itu, luka yang mengejutkan juga nampak di kakinya, terutama luka di lehernya sangat mengerikan. Dia menahan rasa sakit, memegang tanyun di tangan kirinya, dan melewati lubang raksasa ruang gelap dengan kecepatan tinggi. Ketika dia baru saja melarikan diri dari 1 juta kaki, jantung Xingtian dan jantung Hongmeng yang melayang di udara terbuka pada saat yang sama. Badai energi yang menakutkan dengan suara seperti hantu membuat kekosongan runtuh lagi. Di bawah sapuan badai energi, Gunung Suci Hongmeng langsung rata dengan tanah. Badai energi dengan cepat melahap seluruh kota dalam dan luar, menghancurkan semua bangunan di kota. Pada saat ini, Xuan Yuanru yang dalam keadaan koma sudah terbang keluar di bawah pengawalan kekuatan gadis berbaju merah. Sui Ying buru-buru menangkap Xuan Yuanru dan melepaskan kekuatan suci untuk membangunkan Xuan Yuanru. Xuan Yuanru turun dari pelukan Sui Ying, melihat kehampaan yang gelap gulita yang dilahap oleh badai energi, dan mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Dia berdarah dari sudut mulutnya dan jatuh ke tanah, menangis tanpa henti. Sui Ying berlutut menghadap kehampaan yang gelap gulita di depan dan berteriak, "Ayah!" Pada saat ini, Nanggong Yukin dan Tang Mengyi serta semua wanita sakit hati. Tanyun tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup ketika kedua jantung itu meledak pada saat yang bersamaan. Memikirkan kematian Tanyun, para wanita merasa seolah-olah langit akan runtuh. Sementara mereka menangis, kekosongan di depan mereka yang telah hancur mulai pulih secara bertahap. Ketika lubang ruang gelap menghilang dari langit menjadi cerah, Yuyan buru-buru melepaskan kesadarannya, dan segera dia tampaknya telah menemukan sesuatu, dan matanya yang indah melebar. "Adik-adikku, lihatlah," kata Yuyan. Kesadaran spiritual para wanita seperti gelombang yang tidak terlihat, memanjang ke depan dengan kecepatan ekstrim. Mereka menemukan bahwa di kota yang hancur, seorang gadis berok merah terbaring di genangan darah dan mengejang. "Ayo pergi dan lihat." Setelah Yuyan selesai berbicara, dia memimpin terbang menuju gadis berbaju merah. Dia secara intuitif mengatakan bahwa dirinya sendiri, bahwa gadis aneh berbaju merah ini datang untuk menyelamatkan Tanyun. Segera, Sui Ying bangkit dan memimpin Xuan Yuanru yang terluka. Tidak lama kemudian, mereka mendarat di depan gadis berbaju merah. Ketika mereka melihat gadis berbaju merah, mereka semua berubah warna. Tubuh setinggi 3000 kaki, terbaring di genangan darah dengan rambut acak-acakan. Mereka tidak bisa melihat wajahnya, ditutupi dengan luka besar yang mengejutkan di sekujur tubuhnya. Dalam luka berdarah, tulang putih terlihat jelas, dan tubuhnya terus berkedut di genangan darah. Auranya lemah dan tidak teratur. Dia mengerang kesakitan, terutama tangan kanannya. Meskipun dia kehilangan daging dan hanya tulang, dia masih memegang tangan kirinya erat-erat. Bahkan jika dia sekarat, dia tidak mau melepaskannya, seolah-olah ada sesuatu di tangan kirinya yang ingin dia lindungi. "Siapa kamu?" Yuyan bertanya. Tubuhnya menjulang setinggi 3000 kaki. Dia membungkuk dengan lembut, membalikan gadis berpakaian merah yang mengerikan itu. Pada saat ini, gadis berbaju merah tidak bisa dikenali. Gadis berbaju merah perlahan membuka matanya yang berdarah. Dia menatap kekosongan ke arah Yuyan. Saat berbicara, dia dengan sengaja mengubah suaranya dan berkata dengan lemah, "Tidak masalah siapa aku. Paling penting dia baik-baik saja." Setelah berbicara, gadis dengan rok merah mengendurkan tinju kirinya, berdiri dengan terhuyung-huyung, mengulurkan tangan kirinya dengan susah payah, dan merentangkan tinju kirinya ke arah Yuyan. "Kamu mengatakan bahwa suamiku tidak mati, apakah itu benar?" Yuyan gemetar karena kegembiraan dan mengulurkan tangan kanannya.
Gadis berbaju merah tidak berbicara, tetapi perlahan-lahan mengelurkan tangan kirinya dan dengan lembut menempatkan Tanyun yang koma dengan cedera yang serius di tangan Yuyan. Melihat Tanyun di telapak tangannya, merasakan detak jantung Tanyun yang lemah, Yuyan dan para wanita menangis kegirangan. Sue Ying memeluk Xuan Yuanro dengan erat. "Ibu, apakah kamu melihatnya? Ayahku belum mati." "Ya, ibu melihatnya." Xuan Yuanro menangis karena kegembiraan dan segera menghadap gadis berbaju merah. Dia berlutut dan berkata dengan tulus, "Terima kasih atas rahmat penyelamatan hidupmu untukku dan Tanyun." Wanita lain memandang gadis berbaju merah dan mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Rasa terima kasih mereka tidak dapat diungkapkan hanya dengan kata-kata. Gadis berbaju merah itu melirik Xuan Yuanro dan segera setelah tatapannya jatuh pada Tanyun selama 3 tarikan napas, dia terhuyung-huyung ke udara dan terbang ke langit. "Tunggu sebentar." Yuyan memandang gadis berbaju merah dan berteriak, "Matamu sangat familiar. Apakah kamu Changsun Xuanqi?" Gadis berbaju merah tidak mengatakan sepatah kata apapun dan menghilang di ujung langit. Yuyan menatap punggung gadis berbaju merah yang menghilang dengan rasa terima kasih yang mendalam di matanya. "Kakak Yuyan, apakah dia benar-benar Changsun Xuanqi?" Tang Mengyi bertanya. Nada bicara Yuyan menegaskan, meskipun dia mengubah wajahnya sebelumnya, dan sekarang dia terluka dan tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, tetapi aku tidak mungkin salah. Kali ini, kita harus benar-benar berterima kasih padanya. Jika dia tidak menyelamatkan suami kita, maka suami kita akan meninggalkan kita. Ketika Yuyan berbicara, Xuan Yuanro telah mengeluarkan pagoda. Sue Ying buru-buru membungkuk untuk mengambil Tanyun yang tidak sadar dan memasuki pagoda. Setelah itu, Xuan Yuanro juga memasuki. Setengah jam kemudian, orang tua Tanyun dan semua penduduk kota yang melarikan diri kembali ke kota yang hancur satu demi satu. Ketika mereka mengetahui dari Toba Yingying bahwa kehidupan Tanyun tidak dalam bahaya, semua orang menari dengan gembira di reruntuhan yang ramai. Kota dihancurkan, namun dapat dibangun kembali. Lalu alam semesta tidak dihancurkan. Itu adalah berkah bagi mereka. Pada saat yang sama, di dalam hati mereka, mereka semakin memuja Tanyun. Karena mereka tahu bahwa tanpa Tanyun, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Toba Yingying segera memerintahkan orang untuk pergi ke alam Dewa Xingtian, alam Dewa Xiyuan, dan semua alam abadi. Memberitahu bahwa Tuan Dewa Leluhur Hongmeng telah berhasil mencegah alam semesta dari kehancuran. Biarkan para kaisar abadi memberitahu makhluk fana tentang ini. Melihat Toba Yingying yang mengatur urusan, Xuan Yuan Changfeng tidak jauh menunjukkan obsesi. Toba Yingying tiba-tiba melihat ke belakang, tersenyum dan berkata melalui transmisi suara, "Bodoh, apa yang kamu lihat?" Xuan Yuan Changfeng berkata, "Kamu benar-benar cantik, mulutmu yang buruk." Toba Yingying tersenyum ringan. Xuan Yuan Changfeng sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berkata penuh harap, "Yingying, kamu menjanjikan sesuatu padaku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkarinya." Toba Yingying berkata, "Aku akan bersamamu ketika kakakku pulih dari luka-lukanya." Xuan Yuan Changfeng sangat bersemangat. Namun, dia tidak tahu berapa harga yang harus dibayar Toba Yingying untuk bersamanya. 1 jam kemudian, malam tiba. Xuan Yuanro sudah pulih dari luka-lukanya di lantai 2 pagoda. Pada saat ini, dia meringkuk di depan sofa Tanyun dan menatap Tanyun dengan tenang. Setelah beberapa saat, Tanyun yang telah pulih dari luka-lukanya perlahan gemetar dan perlahan membuka matanya. Ketika dia menemukan bahwa Xuan Yuanro menatapnya dengan penuh kasih sayang, dia tertegun sejenak. "Rower, aku tidak mati." "Ya," Xuan Yuanro memfokuskan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak mati." Tanyun bangkit dan berkata dengan tidak percaya, "Bagaimana mungkin aku tidak mati? Karena pada saat yang kritis, gadis berbaju merah menyelamatkanmu." Ketika Xuan Yuanro berbicara, matanya penuh rasa terima kasih. Tanyun tampak bingung. "Mengapa dia menyelamatkanku? Aku tidak mengenalnya." Xuan Yuanro berkata dengan nada tidak pasti. Kakak Yuyan berkata bahwa dia tidak lain adalah Changsun Xuanqi. Tanyun mengerutkan kening dan segera bertanya, "Apakah kamu yakin?" Kakak Yuyan mengatakan bahwa dari sorot matanya, dia dapat yakin bahwa itu adalah Changsun Xuanqi.
Kali ini, kamu harus berterima kasih padanya dengan baik. Dia hampir mati mencoba menyelamatkanmu. Baiklah, Tang Yun mengangguk dan berkata, kapan dia pergi? Sudah lebih dari 1 jam, kata Xuan Yuanro dengan jujur. Tang Yun berkata, dalam beberapa hari, ketika kota Dewa Hongmeng dibangun, aku akan pergi untuk menemukannya. Pada saat ini, hati Tang Yun penuh dengan rasa terima kasih dan menyentuh untuk Chang Sun Xuanqi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chang Sun Xuanqi sangat memikirkannya, muncul pada saat yang kritis, dan menyelamatkan hidupnya. Kebaikan ini harus selalu diingat.